Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai komposisi fungsi dan fungsi inverse. Nah, minggu lalu kita sudah bahas operasi aljabar fungsi dari jumlah fungsi dan selisih fungsi. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan bahas mengenai perkalian fungsi dan pembagian fungsi. Oke, kita langsung saja ke pertemuan kedua, materi di pertemuan kedua. Nah, di sini ada tentang perkalian fungsi nih. Ingat rumus dari perkalian fungsi? Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, Ustazah akan review ulang mengenai rumus atau definisi dari operasi aljabar fungsi pada perkalian fungsi dan pembagian fungsi. Nah, untuk perkalian fungsi, ingat ya, di sini kita punya fx tinggal dikalikan dengan gx. Fx dikali gx, di mana domain fungsinya atau daerah asalnya itu df irisan dg. Oke. Kemudian bagaimana dengan pembagian fungsi? Oke, kita review lagi. Kalau perkalian fungsi tadi dikali lambangnya, maka untuk pembagian fungsi kita tinggal diper aja, yaitu fx per gx. Seperti itu ya. Dimana katanya gx itu nggak boleh sama dengan 0. Gx-nya dia tidak boleh sama dengan 0. Oke. Kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soal untuk perkalian fungsi. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3. Dan gx-nya itu sama dengan x kuadrat. Carilah fungsi f kali gx. Dan tentukan pula daerah asalnya. Oke, di sini ditanyakan tentang perkalian fungsi. Rumusnya, ingat ya, f kali gx itu sama dengan fx dikalikan dengan gx. Kita tuliskan fx-nya berapa nih? Fx-nya itu adalah 2x plus 3. Berarti kita salin di sini 2x plus 3. Ini adalah fx-nya. Dikali gx. Gx-nya itu adalah x kuadrat. Berarti kita tulis di sini x kuadrat. Nah, kita punya 2x plus 3 dikalikan dengan x kuadrat. Bagaimana cara menghitungnya? Kita lihat satu-satu aja di sini. Kali pelangi. Ingat ya, kali pelangi. 2x berarti di sini 2x dikalikan dengan x kuadrat, baru yang tiganya. 3 dikalikan dengan x kuadrat. Oke, kita hitung satu-satu. 2x dikalikan dengan x kuadrat. Berapa hasilnya? Kita tulis, karena di sini ada x dengan x kuadrat, maka pangkat dari x tersebut tinggal dijumlahkan. Kalau ada 2x aja, itu tandanya ada pangkat 1 di angka x-nya, atau di x-nya itu ada pangkat 1. Dikalikan dengan x kuadrat. X kuadrat itu adalah x-nya pangkat 2. Berarti di sini ada x pangkat 1 dengan x pangkat 2, berarti tinggal ditambahkan aja. 1 ditambah dengan 2, hasilnya adalah 3. Berarti 2x dikalikan dengan x kuadrat itu adalah 2x pangkat 3. Nah, kemudian di sini plus, lambangnya karena ini ada plus, kita tuliskan plus. Sekarang, 3 dikalikan dengan x kuadrat. 3 dikali dengan x kuadrat berapa? Ya udah, tinggal ditulis 3x kuadrat. Sudah selesai. Gampang ya untuk perkalian fungsi. Nah, bagaimana untuk daerah asalnya? Daerah asalnya sama saja, di mana D atau domain fungsi f kali g itu sama dengan x, di mana x adalah anggota dari bilangan real. Masih ingat minggu lalu? Untuk lambang E seperti ini adalah anggota bilangan. Kita kasih contoh soal untuk perkalian fungsi satu kali lagi nih. Diketahui
fx-nya itu sama dengan x plus 4. Dan gx-nya itu sama dengan x kuadrat. Yang ditanyakan adalah carilah fungsi f kali gx. Dan tentukan pula daerah asalnya. Nah, kita jawab nih. Perkalian f dan g. Ingat ya, masih ingat rumusnya? F kali gx itu sama dengan fx dikalikan dengan gx-nya. Fx-nya berapa? Fx-nya itu adalah x plus 4. Kita tulis di sini x plus 4. Kemudian gx-nya berapa? Gx-nya adalah x kuadrat. Berarti kita tulis di sini x kuadrat. Oke, kita tinggal hitung aja nih. Kita punya x plus 4 dikalikan dengan x kuadrat. Ingat satu-satu nih, x dulu. X dikalikan dengan x kuadrat dulu nih. X dikalikan dengan X kuadrat, itu hasilnya adalah X pangkat 3. Ingat ya, karena X di sini kita anggap dia punya pangkat 1. Di sini X-nya pangkat 2. 1 ditambah 2, hasilnya 3. Maka X dikali dengan X kuadrat itu sama dengan X pangkat 3. Kemudian kita punya angka 4. 4 dikalikan dengan X kuadrat. 4 kali X kuadrat itu sama dengan 4X kuadrat. Berarti hasilnya adalah X pangkat 3 ditambah dengan 4X kuadrat. Nah, ini hasilnya. Gampang kan? Untuk daerah asalnya tetap D. Domain fungsi F kali G itu sama dengan X, di mana X adalah anggota dari bilangan real. Oke. Ada satu contoh soal lagi nih, agar lebih memahami tentang perkalian fungsi. Diketahui fx sama dengan 4x plus 2 dan gx-nya adalah 2x kuadrat. Yang ditanyakan tetap f kali gx. Oke, masih ingat ya? Tinggal dimasukkan fx dikalikan dengan gx. Fx-nya berapa? Fx-nya adalah 4x plus 2. Kita tulis 4x plus 2. Dikalikan dengan gx. Gx-nya adalah 2x kuadrat. Oke, kita tulis di sini 2x kuadrat. Tinggal dihitung. Oke, ingat yang pertama di sini adalah 4x dikalikan dengan 2x kuadrat. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, lihat di sini. Ada angka 4 dan juga angka 2. Kita kalikan dulu nih angkanya. 4 dikalikan dengan 2, berapa tuh? 4 kali 2, hasilnya adalah 8. Tinggal x-nya nih. X dikalikan dengan x kuadrat. Menjadi tadi ya, x dengan x kuadrat itu adalah x pangkat 3. Jadi 4x dikalikan dengan 2x kuadrat itu sama dengan 8x pangkat 3. 8 dari mana? 8 dari 4 dikalikan dengan 2. X pangkat 3 dari mana? X pangkat 3 dari X dikalikan dengan X kuadrat. Oke. Selanjutnya ada 2. Oke, di sini plus ya, karena di sini tandanya plus, kita tulis plus. Nah, di sini selanjutnya 2 dikalikan dengan 2X kuadrat. 2 dikali 2X kuadrat, 2-nya dulu nih, 2 dikali 2, hasilnya berapa? 2 kali 2 hasilnya 4. X kuadrat, berarti 2 dikali 2X kuadrat hasilnya adalah 4X kuadrat. Oke, di sini seharusnya 4X kuadrat ya. Oke, kita ganti dulu nih. Harusnya 4. Nah, oke. 2 dikalikan dengan 2X kuadrat itu sama dengan 4X kuadrat. Jadi hasilnya adalah 8X pangkat 3 plus 4X kuadrat. Sudah deh. Nah, kalau sudah sampai sini, sudah selesai. Tinggal dituliskan daerah asalnya. Domain F kali G itu sama dengan X, di mana X adalah anggota dari bilangan real. Nah, itu untuk perkalian fungsi. Cukup mudah ya. Sekarang kita lanjutkan ke pembagian fungsi. Nah, masih ingat untuk pembagian fungsi? Rumusnya itu tinggal F per G aja, atau Fx per Gx. Nah, jika diketahui Fx-nya itu adalah 2x plus 3, dan Gx-nya itu adalah x kuadrat. Yang ditanyakan adalah carilah fungsi F per G-nya nih.
tentang pembagian fungsi. Nah, kita tulis aja di sini pembagian fungsi. Dan tentukan pula daerah asalnya. Oke. F per G itu sama dengan, kita tulis Fx per Gx. Oke, kita tulis. Fx-nya berapa nih? Fx-nya 2x plus 3. Gx-nya itu berapa? Gx-nya adalah x kuadrat. Udah deh, 2x plus 3 per x kuadrat. Nah, ini adalah untuk pembagian fungsi. Nah, untuk sekarang, cukup sampai fx per gx dulu saja. Sebetulnya ini masih bisa disederhanakan, tapi untuk bab ini kita coba untuk pengenalan dulu mengenai pembagian fungsi. Jadi, untuk sampai sini dia sudah dapat dikatakan selesai. Seperti itu ya. Kayak kita masuk ke contoh soal berikutnya. Contoh soal berikutnya, di sini diketahui fx-nya itu adalah x plus 4 dan gx-nya itu adalah x kuadrat. Masih ditanyakan tentang pembagian fungsi fx per gx. Dan tentukan pula daerah asalnya. Oke. Tinggal ditulis pembagian f dan g itu fx per gx. Fx-nya berapa? X plus 4. Gx-nya berapa? X kuadrat. Selesai deh. Tulis daerah asalnya. Daerah asalnya adalah D atau domain fungsi f per g itu sama dengan x, di mana x itu adalah anggota bilangan real. Oke, ada contoh soal satu lagi nih tentang pembagian fungsi. Fx-nya adalah 4x plus 2. Gx-nya adalah 2x kuadrat. Yang ditanyakan adalah fungsi f per g. Maka tinggal ditulis fx per gx. Fx-nya 4x plus 4. Oke, oh sorry ini. Di sini 4x plus 2 ya. Kita rubah lagi nih. 4x plus 2. 4x plus 2 per 2x kuadrat. Selesai deh. Daerah asal, domain dari f per g itu sama dengan x, di mana x adalah anggota dari bilangan real. Nah, cukup sederhana untuk perkalian dan pembagian fungsi. Apalagi untuk pembagian fungsi hanya tinggal disalin aja ya fx per gx-nya. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita cukup untuk membahas mengenai perkalian dan pembagian fungsi. Silakan Antuna pelajari. Bila ada yang tidak dimengerti, boleh diputar kembali video ini atau boleh tanyakan langsung kepada Ustazah. Nah, di sini untuk lebih menguji pemahaman Antuna mengenai perkalian dan pembagian fungsi, ada soal yang harus dikerjakan. Ada 2 soal. Soal yang pertama yang dicari adalah tentang perkalian fungsi, dan soal yang kedua yang dicari atau yang ditanyakan adalah tentang pembagian fungsi. Gampang ya? Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.